Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya agar pembelajaran yang kita jalankan ya, itu berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Ya, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Oke, hadir semua ya. Langsung saja. Kalau gitu kita langsung masuk ke materi. Oh ya, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, kira-kira apakah masih ada yang ingat tentang materi minggu lalu itu kita bahas tentang apa? Iya benar, tentang sujud syahwi. Nah jadi kalau materi minggu lalu itu kita membahas tentang sujud syahwi. Sekarang kita akan mempelajari materi baru tentang sujud syukur. Sebelum Ibu jelaskan tentang sujud syukur, dicatat terlebih dahulu ya di buku catatan. Ya semuanya bawa buku catatan dan buku paket ya. Oke, dibuka buku paketnya halaman 15. Halaman 15 sampai halaman 18. Ya, dicatat inti-intinya saja. Nanti setelah dicatat, Ibu akan jelaskan materi tentang sujud syukur. Ya, dicatat ya. Kira-kira 10 sampai 15 menit cukup. Ya, 10 sampai 15 menit dicatat bagian-bagian yang penting, hadis yang menjelaskan dan lain sebagainya. Ya, Ibu tunggu. Oke, setelah mencatat di sini Ibu akan menjelaskan ya. Menjelaskan terlebih dahulu. Kita memasuki materi tentang sujud syukur. Ya. Oke, diperhatikan bukunya. Nah, jadi sujud syukur, kita mulai dari pengertian dulu. Nah, jadi sujud syukur itu terbagi menjadi dua penjelasan. Yang pertama yaitu menurut bahasa. Nah, kalau menurut bahasa, sujud syukur itu adalah terima kasih gitu. Jadi kayak ucapan terima kasih kita karena telah mendapat nikmat. Kalau secara istilah, sujud syukur dilakukan itu sebagai tanda ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda atas rasa syukur atau ucapan terima kasih gitu tadi ya. Ucapan terima kasih karena kita telah diberi sebuah karunia. Selanjutnya, hukum dan dalil yang menjelaskan tentang sujud syukur. Nah, tentu ada. Hukum sujud syukur itu apakah wajib? Nah, oke, jadi hukum sujud syukur itu adalah sunnah. Tidak diwajibkan namun sunnah. Kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Jadi kalau kita melaksanakannya akan mendapat pahala. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang sujud syukur juga dijelaskan dalam Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 152 dan surat Ibrahim ayat 7. Ya. Kemudian sebab-sebab dilaksanakannya sujud syukur. Nah, jadi kita melakukan sujud syukur itu tentu ada alasan dan tentunya ada sebuah tujuan. Nah,
Jadi sujud syukur ini dilakukan ketika kita mendapat nikmat. Nah, yang pertama yaitu ketika kita mendapat nikmat. Contohnya ketika kita meraih juara 1 di dalam kelas. Nah, itu kan adalah sebuah nikmat atau disebut dengan sebuah karunia. Nah, kita itu mendapat hal-hal yang membuat kita itu senang gitu. Nah, itu adalah sebuah nikmat. Oke, selanjutnya ketika kita mendapat berita menyenangkan. Jadi tidak jauh ya dengan mendapat nikmat atau mendapat sebuah berita yang menyenangkan. Nah, contohnya kita mendapat nilai bagus, misal dalam sebuah ulangan tengah semester kita mendapat nilai bagus, contoh dalam mata pelajaran PAI atau dalam mata pelajaran matematika begitu. Selanjutnya terhindar dari bahaya. Jadi kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur ini ketika kita terhindar dari bahaya. Misal dalam perjalanan kita selamat sampai tujuan gitu. Kita tidak celaka atau kita tidak mendapat rintangan gitu dalam perjalanan. Selanjutnya rukun sujud syukur. Jadi tidak hanya sholat fardu, tidak hanya puasa, dan tidak hanya haji saja yang memiliki rukun. Sujud syukur juga memiliki beberapa rukun. Nah, yang pertama yaitu niat. Jadi sesuatu hal yang kita lakukan tentunya harus didasari dengan niat. Ya, niat itu adalah yang paling utama. Jadi sebelum kita melakukan sujud syukur, kita ada niatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Jadi setelah kita membaca niat, dilanjut dengan takbiratul ihram, kemudian dilanjut dengan sujud. Nah, langsung setelah takbiratul ihram langsung sujud. Setelah sujud kita duduk dan dilanjut dengan salam. Ya. Kemudian tata cara sujud syukur. Nah, yang pertama yaitu kita dianjurkan untuk suci dari hadas ataupun najis. Nah, yang kedua berdiri menghadap kiblat. Nah, itu dianjurkan banget kita untuk menghadap kiblat sebelum melaksanakan sujud syukur. Yang ketiga, membaca niat. Ya, membaca niat sujud syukur. Yang keempat, dilanjut dengan apa? Ya, takbiratul ihram. Jadi setelah niat kita lanjut dengan takbiratul ihram. Nah, selanjutnya langsung sujud. Ya, sujud 1 kali, kemudian duduk, dilanjut dengan salam. Ya, untuk penjelasan lebih lanjut di sini Ibu akan menayangkan sebuah video yang menayangkan beberapa penjelasan materi memperkuat penjelasan seperti itu. Kemudian akan ada video berupa praktik cara melaksanakan sujud syukur. Ya, yuk kita simak sama-sama ya. Sebelum kita melakukan sujud syukur, usahakan badan kita, pakaian kita, dan tempat kita akan melakukan sujud itu sudah suci atau bersih. Kemudian kalau bisa dalam keadaan berwudu, tapi kalau tidak berwudu ya tidak apa-apa. Dan lagi yang perlu juga diperhatikan, dalam keadaan menutup aurat, baik laki-laki ataupun perempuan, menutup aurat itu hukumnya wajib. Jadi kita bisa melakukan sujud syukur dimanapun. Kemudian yang terakhir adalah menghadap kiblat. Jadi ketika kita akan sujud, kita perhatikan terlebih dahulu arah kiblatnya. Sujud syukur ini dilakukan di tempat kejadian. Contohnya, ketika kamu diumumkan menjadi juara kelas, maka lakukanlah sujud syukur di dalam kelas itu. Atau ketika kita sedang berada di jalan dan ternyata kita selamat dari kecelakaan, lakukanlah sujud syukur di tempat kecelakaan itu. Tapi perhatikan syarat-syaratnya ya nak. Untuk memulai sujud syukur itu ada 2 cara. Bisa dengan cara dimulai dengan dalam keadaan berdiri dan juga bisa dimulai dengan keadaan duduk. Dimulai dengan keadaan berdiri apabila kita dalam kondisi sempurna. Dan dimulai dengan kondisi duduk, duduknya itu adalah duduk iftirash. Kenapa? Karena kita mungkin dalam keadaan sakit dan kita tiba-tiba mendapat kabar gembira, maka kita langsung melakukan sujud. Dan kita tidak harus berdiri
memulai sujud syukurnya apabila kita memang tidak bisa berdiri karena mungkin kita dalam keadaan sakit. Nah, dalam keadaan duduk itu juga kita bisa melakukan sujud syukurnya. Dan untuk melaksanakan sujud syukurnya, ingat 5 macam rukun sujud syukur ya nak. Yang pertama niat, kemudian yang kedua takbir, yang ketiga sujud 1 kali, yang keempat bangkit dari sujud atau duduk, yang kelima salam. Dan ini dimulai dengan niat. Oke, baik, setelah menyimak video tadi dan mendengar penjelasan, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang memang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Oh, kalau tidak ada di sini, Ibu akan memberikan sebuah game. Game ini berupa soal ya. Di dalamnya, jadi ada sebuah potongan-potongan kertas yang ada sebuah amplop yang berisi potongan-potongan kertas. Nah, jadi di situ nanti ada penjelasan-penjelasan tentang materi-materi terkait yang udah kita bahas tadi. Kemudian disusun di kertas HVS. Jadi nanti kayak contohnya pengertian sujud syukur, kemudian dicocokkan oleh kertas sebelahnya. Ya, Ibu langsung Ibu bagi saja. Ini akan Ibu nilai ya. Setelah dikerjakan akan Ibu nilai. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, karena sudah dikerjakan, Ibu akan nilai terlebih dahulu. Ibu nilai terlebih dahulu. Ya, setelah Ibu periksa ternyata banyak ya yang sudah memahami dan kebanyakan menjawab benar sesuai dengan yang udah Ibu jelaskan tadi ya. Oke. Baik, untuk yang mendapat nilai tertinggi Ibu akan kasih apresiasi ya berupa nilai tambahan. Oke, Ibu akan kasih berupa nilai tambahan. Nah, kira-kira setelah melihat video dan tayangan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang ingin diperjelas atau ada yang kurang jelas? Oke, kalau tidak ada, berhubung waktu memang sudah hampir habis, jadi Ibu akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kita membaca doa setelah belajar. Berdoa selesai. Oke, mari sama-sama kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, terima kasih. Oh iya, sebelum kita akhiri Ibu akan kasih sebuah soal ya. Coba dibuka halaman 20. Nah, jadi di halaman 20 itu ada pilihan berganda dan esai. Nah, itu dikerjakan semua. Dikerjakan di buku latihan. Esainya ada 20 dan pilihan bergandanya ada 10. Nah, itu dicatat semua, kemudian dikerjakan, dikumpul minggu depan ya di mata pelajaran fikih di jam yang sama. Oke, ya ditandai ya. Ya, oke, Ibu akhiri dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat bagi kehidupan dan bisa juga kita implementasikan dalam kehidupan. Ibu ucapkan terima kasih, tetap semangat. Semoga materi minggu depan kita akan bisa lebih semangat ya. Oke, selalu semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.